Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Winarti. Saya akan menjelaskan nomor 1, 4, dan 9. Yang pertama itu ada fungsi eksponen. Adalah suatu fungsi di mana variabelnya terdapat sebagai pangkat dan bilangan. Contohnya, jika 0 sama dengan 2, maka fungsi eksponensial adalah fx sama dengan 2x. Fungsi eksponensial ini memiliki sifat yaitu selalu bernilai positif untuk semua nilai x angka 2 adalah basis, sedangkan nilai x eksponen. Saya Cipta Paula. Saya menjelaskan nomor 2, 3, dan 5. Nah, soal kedua, contoh yang pertama ini adalah fx sama dengan 2x. Nah, kita ambil sembarang titik x mulai dari negatif. Nah, di sini saya mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, cara menghitungnya ini, x sama dengan minus 3, f minus 3 sama dengan 2 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, ini tuh minus 3 ini mengubah dari pangkat negatif menjadi positif, atau sama dengan 1 per 8. Selanjutnya, yang titik minus 2. F minus 2 sama dengan 2 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Dan titik yang minus 1, F minus 1 sama dengan 2 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2. Jadi Y nya itu 1 per 2 ya. Dan yang 0 sama dengan F 0. Nah, ini adalah perpotongan dengan sumbu Y saat X nya sama dengan 0. Yang ini F0 sama dengan 2 pangkat 0 yang hasilnya itu 1. Ini salah ya, ini harusnya 1 bukan 0. Dan yang titik 1, F1 sama dengan 2 pangkat 1 yang hasilnya 2. Selanjutnya 2, F2 sama dengan 2 pangkat 2 yang hasilnya itu 4. Dan yang ketiga ini F3 sama dengan 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Nah, ini contoh grafiknya. Gambar yang pertama, pasangan titik minus 3 dan 1 per 8, yaitu pada saat X minus 3 nya dan Y nya itu 1 per 8. Nah, setelah itu kira-kira itu dia 0,25. Jadi kita taruh di sini. Nih, kita tebalin lagi. Nah, saat X-nya minus 2 dan Y-nya 1 per 4 agak naik sedikit. Berarti segini kita tebalin lagi. Nih, segini agak naik sedikit. Dan pada saat X-nya minus 1, Y-nya itu setengah, 1 per 2 dari sini nih. Terus pada saat X-nya 0, X-nya itu 0 dan Y-nya itu 1 berada di sini ya. Nah, pada saat X-nya 1 dan Y-nya itu 2, Y-nya itu 2 berarti di sini. Nih, aduh, kita tebalin dulu. Sekali kebalik nih. Pada saat X-nya itu 2, maka Y-nya itu 4. Y-nya itu 4 di sini. Dan pada saat X-nya itu 3, maka Y-nya itu 8. Nah, kita gabungin semua titik-titik ini sehingga dia membentuk suatu fungsi eksponen. Kita gabungin. Oke, nampak ya? Sabar ya. Nah, kayak gini. Grafik fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, selanjutnya nomor 2, contoh kedua, yaitu gx sama dengan 3 pangkat x. Nah, kita ambil sembarang titik x mulai dari negatif. Nah, di sini aku ambil dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Negatif 2 sama dengan f, negatif 2 sama dengan 3 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 sama dengan yang hasilnya 1 per 9. Minus 1, F minus 1 sama dengan 3 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 1 yang hasilnya 1 per 3. Yang titik 0, X sama dengan 0, F 0 sama dengan 3 pangkat 0 yang hasilnya itu 1. Ini 1 ya, bukan 0. Salah itu. Dan yang selanjutnya nih, titik X sama dengan 1, F 1 sama dengan 3 pangkat 1 yang hasilnya itu 3. Titik 2, X sama dengan 2, F2 sama dengan 3 pangkat 2 yang hasilnya itu 9. Titik ketiga ini F
3 sama dengan 3/3 yang hasilnya itu 27. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Pada saat X-nya minus 2, maka Y-nya itu 1/9. 1/9 di sini titiknya. 1/9 titiknya itu di sini. Nih. Pada saat X-nya minus 1, maka Y-nya itu 1/3. 1/3 di sini titiknya. Tuh. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya itu 1 di sini. 1. Kita titikin di 1 ya. Pada saat X-nya 1, maka Y-nya itu 3 di sini. 3. Pada saat X-nya 2, maka Y-nya itu 9. 9 di sini. Dan pada saat X-nya 3, maka Y-nya itu 27 di sini. Nah, baru tuh kita gabungin semua titik-titiknya di sini sampai. Nah, ini adalah grafik GX sama dengan 3/X. Tipot dengan sumbu Y. X sama dengan 0, Fx sama dengan 2/X sama dengan 2/0 sama dengan 0, yaitu 0,0. Yang GX 3/X sama dengan 3/0 sama dengan 0, yaitu 0,0. Nah, di sebelah kanan sumbu Y, grafik Fx sama dengan 2/X lebih besar dan lebar dibandingkan grafik GX sama dengan 3/X. Sedangkan di sebelah kiri sumbu Y, grafik GX sama dengan 3/X lebih jatuh mendekati sumbu X daripada grafik Fx sama dengan 2/X. Nah, grafik yang lebih melebar yaitu grafik Fx sama dengan 2/X. Karena kedua grafik tersebut menggambarkan data yang meningkat secara eksponensial. Nomor 3 yaitu soalnya 4 kali 1/2 X. Nah, tabelnya itu X-nya saya ambil yang dari negatifnya itu minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. X sama dengan minus 2 dan Y-nya itu sama dengan 4 kali 1/2 pangkat minus 2. Pangkat minus 2. Nah, kenapa minus 2? Karena di segala X ini diubah. Nah, X-nya itu diubah menjadi minus 3. Sama dengan 4 2 pangkat minus 1 pangkat minus 2. Sama dengan 4 minus 1 dikali minus 2 ini adalah 2, yang hasilnya 4 kali 4 yang hasilnya 16. Titik X sama dengan minus 1. Y sama dengan 4 1/2 pangkat minus 1. Sama dengan 4 2 pangkat minus 1 pangkat minus 1 sama dengan 4 2 pangkat 1 yang hasilnya itu 8. X sama dengan 0, Y sama dengan 4 1/2 pangkat 0 sama dengan 4 kali 1 yang hasilnya itu 4. X sama dengan 1, Y sama dengan 4 1/2 pangkat 1 sama dengan 4 1/2 yang hasilnya itu 2. X sama dengan 2, yaitu sama dengan 4 1/2 pangkat 2 sama dengan 4 1/4 sama dengan 1. Nah, cara membuat grafiknya itu sama kayak tadi. Jadi, pada saat X-nya minus 2, maka Y-nya itu adalah 16. Jadi, kita naruh di sini titiknya. Titik 16. 16. Pada saat X-nya minus 1, Y-nya itu 8. Y-nya itu 8. Pada saat X-nya 0, Y-nya itu 4. Ini 4. Pada saat X-nya 1, Y-nya itu 2. Ini X-nya 1 dan Y-nya itu 2. Y-nya 2. Pada saat X-nya 2, Y-nya itu 1. Y-nya itu 1 di sini. Pada saat X-nya 3, Y-nya itu 0,5. Nah, kita gabungin semua titik-titik ini. Ini digabungin menjadi. Ini adalah grafik Y sama dengan 4 1/2 pangkat X. Lalu saya juga akan menjelaskan sifat-sifat eksponen yang nomor 4. Yang pertama ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi sederhananya itu suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama jika dikalikan itu sama dengan pangkat dijumlahkan. Contohnya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 ditambah 2 yang menghasilkan 3 pangkat 8. Terus juga ada yang kedua yaitu A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N per A pangkat M yang menghasilkan A pangkat N dikurang M.
Contohnya itu 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 2 yang menghasilkan 3 pangkat 4. Terus juga ada yang ketiga, A pangkat N pangkat M yang menghasilkan A pangkat N dikali M. Contohnya 3 pangkat 6 pangkat 2 yang menghasilkan 3 pangkat 6 kali 2 sama dengan 3 pangkat 12. Terus juga ada yang nomor 4 yaitu A kali B pangkat N yang menghasilkan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Yang nomor 5 yaitu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Selanjutnya soal nomor 5. Penjelasan soal ini adalah model fungsi eksponensial dalam bentuk Y sama dengan A kali B pangkat X. Nah, tugasnya itu adalah menentukan nilai A dan B berdasarkan titik-titik yang diberikan. Nah, yang pertama ini diketahui titik 0,3 saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3, sehingga 3 sama dengan 2 kali B pangkat 0. Karena B pangkat 0 ini sama dengan 1. Untuk semua bilangan B, maka A-nya itu sama dengan 3. Yang kedua, diketahui titik 2,12. Yang berarti ketika X-nya itu 2 dan Y-nya itu 12. Gunakan nilai A yang tadi sudah ditemukan sebelumnya. Yang sehingga hasilnya itu 12 sama dengan 3 kali B pangkat 2. B pangkat 2 ini sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Kemudian cari B dengan cara mengambil akar kuadrat. Nah, B sama dengan akar 4 yang hasilnya itu 2. Sekarang kita sudah temukan A sama dengan 3, A itu sama dengan 3 dan B itu sama dengan 2. Nah, jadi persamaan fungsi eksponensialnya itu adalah Y sama dengan 3 kali 2 pangkat X. Halo, perkenalkan nama saya Dora Kaho. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 6, 7, dan 8. Pertama saya akan menjelaskan nomor 6, yaitu A. Menentukan model fungsi ft. Rumusnya itu ft sama dengan 1,5 dikali 2 waktu. B. Menghitung jumlah bakteri. 1. Selasa malam pukul jam 8.00 hingga ke jam 12.00, berarti selama 8 jam bakteri berkembang. Jadi kita akan tinggal memasukkan rumusnya 1,5 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 384 bakteri yang berkembang di hari Selasa malam. Nomor 2, Rabu siang. Dari Selasa pukul jam 12.00 ke hari Rabu pukul 12.00, berarti selama 24 jam bakteri berkembang. Jadi kita juga akan tinggal memasukkan rumusnya, yaitu 1,5 dikali 2 pangkat 24 jam. Jadi jawabannya 824 bakteri yang berkembang di hari Rabu siang. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 7. Soalnya, pemodelan data dengan fungsi pertumbuhan eksponen. Ketahui UT adalah upah minimum dalam data per jam, T adalah tahun, U adalah upah awal, K adalah konstanta pertumbuhan. Diketahui tahun 55, upahnya 0,75, dan tahun 99, upahnya 5,75. Dijawab 5,75 per 0,75 adalah 7,67. Sedangkan tahun 99 kurang tahun 55 adalah 44K. Sekarang kita akan mencari nilai K menggunakan logaritma natural. 7,67 adalah 2,0,4. Jadi nilai K 2,0,4 per 44 adalah 0,464. Disubstitusikan ke persamaan pertama, yaitu 0,75 sama dengan upah awal dikali 12 per 85 sama dengan 0,05864. Sekarang kita akan mencari B. F kurang 1,
upah awalnya itu 10. Berarti kita akan mencari nilai T ketika upah awal 10. 10 per 0,0584 adalah 171 kali 25. 23. Digunakan logaritma natural yaitu 171 dikali 23 sama dengan 5,14. Berarti tahun waktu 5,14 per 0,04 sama dengan 110,78. Jadi tahun ketika upah minimum mencapai $10 per jam adalah 1.900 tambah 110,78 sama dengan 2011. Jadi upah minimum akan mencapai $10 per jam sekitar tahun 2011. Menjelaskan soal nomor 8. Soalnya pemodelan dengan fungsi peruruhan eksponen. Ketahui VT nilai peralatan setelah tahun, VO nilai awal peralatan tingkat peruruhan, R rasio sisa nilai per tahun, T waktu dalam tahun. Sehingga fungsi yang memodelkan nilai peralatan rumah tangga setelah tahun adalah rumusnya VT sama dengan VO dikali 4 per 5 tahun. Diketahui VO sama dengan 8.750, VT sama dengan 3.584, R 4 per 5. Yang ditanya adalah T. Rumusnya VT sama dengan VO dikali 4 per 5 tahun adalah 3.584 per 8.750 dibagi 4 per 5 sama dengan 0,41 dibagi 4 per 5. Jadi sekarang kita akan gunakan logaritma natural pada kedua sisi. 0,41 sama dengan min 0,89. Sedangkan 4 per 5 sama dengan min 0,22. Jadi min 0,89 per min 0,22 sama dengan 4,05. Jadi yang diperlukan sekitar 4 tahun agar tahun mencuci mengusut adalah 8.750 menjadi 3.584.000. Terus juga ada nomor 9, yaitu fungsi logaritma didefinisikan sebagai fungsi yang variabelnya terdapat dalam tanda logaritma. Fungsi logaritma dasar dituliskan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan log. Lalu ada juga sifat fungsinya. Yang pertama yaitu titik potong terhadap sumbu X hanya ada satu, yaitu titik 1,0. Yang kedua yaitu jika A lebih besar dari 1, jenis fungsinya menanjak, dan jika 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, jenis fungsinya menurun. Terus juga yang ketiga, visimtot tegak atau vertikal grafik adalah sumbu Y X sama dengan 0. Artinya grafik tidak pernah memotong sumbu Y sehingga hanya X selalu positif. Dan yang terakhir yaitu grafik Y sama dengan A log X untuk A lebih besar dari 1 dan untuk O lebih kecil dari A lebih kecil dari 1 saling simetris terhadap sumbu X, Y sama dengan O. Nama saya George Manuel Oi, akan menjawab nomor 10. Nah, nomor 10 itu kan menjelaskan daerah asal domain dan logaritma dan menjawab beberapa soal. Nah, jadi daerah asli atau domain itu adalah fungsi logaritma. Itu adalah himpunan semua bilangan real yang dapat digunakan sebagai input dalam fungsi logaritma. Dia itu berturut. Jadi kayak maaf ya, saya rada jeleknya. Ini ada fx sama dengan log x. Nah, dengan b sebagai basis logaritmanya. Jadinya itu log b per x. Jadi b itu harus lebih dari 0 dan b tidak boleh sama dengan 1. Itu adalah syaratnya. Dan x itu kan harus lebih dari 0 agar log b x terdefinisi jadi domain fungsi logaritma yang standar. Jadi fungsi logaritma yang standar itu adalah 0, infinity. Dalam notasi himpunan itu adalah x berarti x lebih dari 0. Nah, berarti kita akan menjawab soalnya ada 4, A, B, C, dan D. Nah, soal pertama, fx sama dengan 5 log 2x kurang 6.
Jadi syaratnya tuh 2x kurang 6 lebih dari 0. Jadi 2x lebih dari 6, x itu 3, karena nanti kan 2-nya dipindahin ke 6. Jadi 6 per 2, jadi 6 bagi 2, jadi 3. Oke. Nah, x lebih dari 3, jadi domainnya itu 3, infinity. Oke. Untuk MB, jadinya itu gx 4 log x per 3 kurang x. Nah, syaratnya x per 5 kurang x. Nah, jadi dalam pecahan positif, jika pembilang dan penyebutnya memiliki tanda yang sama, jadi itu kan x penyebut dan ada x pembilang, jadi sama. Itu ada beberapa kemungkinan, jadi kayak x lebih dari 0 pembilang positif, 5 sama dengan x lebih dari 0. Karena penyebutnya itu atau bilang penyebutnya positif lah, x di bawah 5. Jadi karena keduanya kondisi harus dipenuhi, jadi 0 lebih besar dari x, tapi 5 juga lebih besar dari x. Jadi domainnya itu adalah 0,5. Oke. Untuk yang C, jadi itu adalah hx sama dengan log x kuadrat kurang 2x tambah 2. Syaratnya itu adalah x kuadrat kurang 2x tambah 1 lebih dari 0. Lebih dari 0. Jadi x kurang 1 lebih dari 0. Jadi x kurang 1 kuadrat lebih dari 0 untuk semua ya. Jadinya x tidak sama dengan 1 lah bisa bilang. Jadi domainnya itu kalau nggak ada dua nih. Min infinity, 1 dan 1, infinity. Ada dua. Yang D, px sama dengan log x kuadrat kurang 1. Syaratnya x kuadrat kurang 1 lebih dari 0. Lebih dari 0 ya. Nah, faktorkan. Jadi kalau kita faktorkan x kurang 1 dan x tambah 1 lebih dari 0. Nah, ada baris bilangannya nih. Jadi baris bilangannya tuh x kurang 1 sama dengan 0. Saat 1 sama dengan saat x sama dengan 1 dan x tambah 1 sama dengan 0 saat x min 1. Jadi ada tanda intervalnya. Jadi itu ada min infinity, min 1. Jadi kita ambil 1x sama dengan min 2, hasilnya positif. Ada min 1,1. Kita ada min 1,1 nih. Kita ambil x-nya. X sama dengan 0, jadinya itu hasil negatif. Dan 2 lagi. 1, infinity, kita ambil x sama dengan 2, hasilnya positif. Nah, karena kita butuh positif, maka x-nya min infinity, min 1 dan 1, infinity. Jadi domainnya itu min infinity, min 1 dan 1, infinity. Soal nomor 11 nih. Menjelaskan contoh. Dia tuh membandingkan bunyi. Dua intensitas bunyi. Jadinya tuh kalau di bunyi tuh M, rumusnya tuh M sama dengan 10 log 1 per I besar per I0. M adalah taraf intensitas dalam desibel atau dB. I intensitas ya, I besar dari intensitas bunyi dalam W per M kuadrat. I0 atau intensitas ambang pendengaran, jadi 10. Ini tuh intensitas di ambang pendengaran manusia ya. 10 pangkat min 12 W per M kuadrat. Jadi kan kita bandingkan tuh dua intensitasnya tuh, antara 20 desibel taraf intensitas bunyi jet sekitar itu untuk bisikan, dan bunyi jet 120 desibel. Jadi kayak bandingin antara bunyi bisikan dan bunyi jet. L besar jet kurang L besar bisikan, bandingkan ya. 10 log I besar jet per I besar bisikan. Substitusi nilainya itu adalah 120 kurang 20 sama dengan 10 log I besar jet per I besar bisikan. Jadi ini jadinya kan 100. Jadi kan 120 kurang 20 dia 100. 100 sama dengan 10 log per I besar jet per I besar bisikan. 10 log I besar jet dan I besar bisikan sama dengan 10. I besar jet per I besar bisikan sama dengan 10 pangkat 10. Jadi intensitas bunyi jet itu adalah 10 miliar kali lebih besar dibandingkan intensitas bunyi. Jadi nolnya itu ada 10. Oke, jadi nomor terakhir tuh ada berapa soal yang dia tuh kayak berilah tanda centang di kotak di samping pertanyaan. Jadi itu ada berapa pertanyaan tuh, ada 4. Nah, jadi itu jika benar centangin, kalau salah dihilangin tuh. Nah, jadi kekuatan gempa dengan intensitas 1 sama dengan 5000
I0 adalah 3,70 skala Richter. Jadi kita cek bukan benar tidak. Nah, jadi kan rumus skala Richter itu adalah M sama dengan log 1 per satu lagi I per I0. Nah, dengan M sebagai magnitudo, I besar sebagai intensitas gempanya, dan I0 intensitas juga, tapi dalam acuan minimal. Intensitas minimal lah, intensitas acuan minimal lah. Nah, jadi itu kekuatan gempanya kan dengan I-nya tuh I besar sama dengan 5000 I0. Jadi M sama dengan log 5000. M sama dengan log 5 kali 10 pangkat 3. Karena 0 itu kan 3 tuh di ribuan. Jadi 10 pangkat 3 kalikan. Nah, M sama dengan log pangkat 5 tambah log 10 pangkat 3. M sama dengan 0,699 tambah 3. Jadi sama dengan 3,70. Jadi pernyataan itu adalah benar. Nomor 2. Kekuatan suatu gempa dengan intensitas I besar sama dengan 8.456 L kecil adalah 6,93 skala Richter. Kekuatan gempa dengan I besar sama dengan jadi kita jawab dulu ya. 8 juta ini. Juta nih. Banyak kali lah. 8.456.000 I0 I besar 0. M sama dengan log 8.456.000. Jadi itu ini karakter saya balik sini. M sama dengan log 8,456 tambah log 10 pangkat 6. Ya, jadi itu kan karena makanya jadinya 8,4 karena nolnya diambil ini ya. Cuma kan nolnya 3. Kan dia kan 8 juta. Di jutaan itu kan 1 juta nih. Kayak 1 juta nolnya ada 6, jadi sampai 29. Kalau udah 10 berarti nolnya 7. Kayak gitu. M sama dengan, jadi kita lanjut ya. M sama dengan 0,927 tambah 6. Jadi 6,993. Tadi itu adalah benar. Oke, nomor 3. Kekuatan gempa bumi sebesar 5 skala Richter memiliki intensitas 100.000 besar 0. Jadi kekuatan sebesar skala Richter I besar sama dengan 10 pangkat 5 tambah 0. Sama dengan 100.000 I. Jadi pernyataannya adalah benar. Terakhir. Soalnya dulu ya. Jadi kekuatan gempa bumi sebesar 7,4 skala Richter memiliki intensitas 7,4 pangkat 10 I besar O. Nah, kekuatan gempa 7,4 skala Richter I besar sama dengan 10 pangkat 7,4 I besar O. I besar sama dengan 7,4 kali 10 pangkat 7 I besar. Jawabannya salah karena dia pangkat 10 pangkat 7. Ini 7,4 kan pangkat 10. Cuman nggak bisa dia. Salah. Karena kan 7,4 kali 10 pangkat 7. Sementara di sini tuh 7,4 kali pangkat 10. Salah. Kita lanjut ke nomor terakhir. Kan agen periklanan nih mengetahui lebih baik bahwa setelah kampanye iklan baru, penjualan ikan akan meningkat pesat karena makin banyak orang mengetahui produk iklan berkelanjutan akan memberikan produk baru tersebut tambahan di pasar. Namun itu dengan kebaruan produk lemah dan produk pesaing mulai bermunculan, penjual cenderung berkurang tanpa memperdulikan jumlah tambahan uang yang dihasilkan untuk beriklan. Kemudian dapat dimodelkan dalam bentuk fungsi S besar yang S, D sama dengan K tambah A, Ln, dan D. Ini saya kemarin jawabnya nomor 12 dulu. Mantap apa? Nomor 12. Kayak 12 yang 2 deh saya jawab dulu pada tuh. Nah ini dah. Bener kan? Ini dulu gimana jawabnya. Berarti kebalik. Pantesan ada bingung berarti. Dan model fungsi yang diberikan itu adalah SD sama dengan 2250 tambah 225 YND. Dengan SD sebagai volume